Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah Arinal Haq, NIM 2108110089, nomor absen 21, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di kampus YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma Magister Pendidikan. Saya persilahkan untuk menyimak video berikut ini. Terima kasih. Pengertian membaca kreatif menurut Haras dan Sulistianingsih tahun 1997 atau tahun 1998 dengan mengutip dari Dictionary of Reading, menuliskan bahwa membaca kreatif merupakan suatu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan sebelumnya yang pernah didapatkan pembaca. Dengan membaca kreatif, pembaca dituntut mencermati ide-ide lalu membanding-bandingkannya dengan ide sejenis yang terdapat dalam bahan bacaan lain. Menurut Nur Hadi, tingkat tertinggi dari kemampuan membaca seseorang adalah membaca kreatif, yang artinya seseorang pembaca yang baik dalam penerapannya. Pembaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna di balik baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Manfaat membaca kreatif. Dari penjelasan mengenai pengertian membaca pemahaman kreatif, maka bagi seorang pembaca dengan melakukan tindak lanjut setelah membaca atau melakukan membaca pemahaman kreatif, maka pembaca pemahaman kreatif memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Dengan membaca, kita dapat menerapkan berbagai knowledge baru yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan karir. Berbagai pengetahuan terdapat dalam beragam jenis buku bacaan. Setiap pembaca membaca, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang baru, dan pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karir pembaca. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Pengetahuan baru yang kita dapatkan dari membaca dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, manfaat penting yang dapat dipetik dari proses membaca pemahaman kreatif adalah salah satunya yaitu untuk menulis. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan melalui bacaan, maka akan semakin mudah untuk menulis, dan kita juga bisa praktik menulis sesuai dengan prosedur yang dapat di dalam buku itu. Yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya seperti wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi cara membuat makanan, atau barang-barang. Yang kelima, memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita. Contohnya seperti membudidayakan tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan lain-lainnya. Apabila Anda tertarik untuk memelihara ternak atau tanaman, dari buku apapun Anda dapat belajar cara merawatnya, memilih pupuk yang baik atau pakan yang diperlukan, dan sebagainya. Untuk menambah pengetahuan antara lain, cara membuat bangunan dan menata ruangan secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa membaca pemahaman kreatif itu sangatlah penting, dan itu akan meningkatkan pemahaman kreatif kita, meningkatkan kualitas baca kita, hidup kita dari mulai hal-hal yang kecil dan yang sederhana sehingga suatu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, setiap pembaca diharuskan menjadi pembaca yang kreatif.
Lalu ada ciri-ciri membaca kreatif. Membaca kreatif memiliki beberapa ciri yang berbeda dari membaca pemahaman yang lain. Menurut Nur Hadi, tahun 1984 mengatakan bahwa sebagai seseorang pembaca yang kreatif harus dapat membubuhi kriteria sebagai berikut, yaitu kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku, yang artinya harus ada tindakan lanjut setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang pertama, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh setelah membaca mampu memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Pengetahuan yang diperoleh setelah membaca menambah kematangan sikap, cara berpikir kreatif dan logis, sehingga sikap dan tingkah laku yang dilakukan selalu dipikirkan dengan baik dan tidak sembarangan atau sembrono. Yang ketiga, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena adanya pemahaman yang mendalam tentang informasi tersebut. Yang keempat, yaitu mampu menilai membaca secara kreatif dan kritis dari bahan-bahan bacaan tersebut. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dalam membaca kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami informasi secara lebih mendalam. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam. Yang ketiga, membaca kreatif bertujuan agar para mahasiswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan atau musik, narasi, ekspresi tulis, atau ekspresi visual. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepatnya dan mendalam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Dalam hal ini, seseorang pembaca bisa menyimpulkan teks wacana yang telah dibacanya. Bila ia mampu membuat kesimpulan, hal tersebut menandakan bahwa ia telah mampu menangkap dan memahami isi bacaan. Yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis, yaitu pembaca secara kreatif mengembangkan sendiri gagasan-gagasan dari bacaan yang telah mampu dipahaminya. Nah, nanti setelah ini ada praktik membaca kreatif. Silahkan disimak. Saya ambil dari dongeng anak yang judulnya Burung Bangau yang Angkuh. Pada suatu pagi yang cerah, seekor burung bangau tiba di sungai. Ia ingin mencari makan. Ia tahu di sungai itu ada ikan-ikan yang bisa disantap. Kemudian ia pun berjalan di pinggir sungai dengan anggun dan cantik. Banyak sekali ikan-ikan kecil lewat di depannya. Banyak sekali ikan-ikan kecil di sini. Tapi apakah seekor burung bangau yang anggun sepertiku harus memakan ikan-ikan kecil itu? Ucap burung bangau yang sombong. Ikan-ikan kecil terus saja berseliweran di depannya. Namun burung bangau sama sekali tak menghiraukannya. Ia ingin mencari ikan yang lebih besar lagi. Lebih baik aku menikmati pemandangan ini sambil menunggu ikan yang lebih besar yang lewat di depanku, ucap burung bangau. Ia sangat menikmati pemandangan di sungai ini dengan gemercikan air. Sesekali dia memejamkan mata menikmati semilir angin yang membelai bulu halusnya. Sampai-sampai tak menyadari bahwa ada banyak ikan besar yang lewat di depannya. Ia baru menyadari saat kakinya teratup ikan yang sedang lewat. Wah, ada
ada ikan besar lewat, seru burung bangau. Tapi lagi-lagi ia kembali berpikir, apakah paruhnya yang begitu cantik harus memakan ikan yang besar itu? Bisa-bisa paruhku rusak kalau aku memakannya. Lebih baik aku menunggu ikan yang lebih kecil lewat lagi di depanku, ujar burung bangau. Burung bangau tak sadar kalau hari mulai terik, ikan-ikan akan pergi semua ke tengah sungai, tak ada satupun ikan yang kembali lewat di depannya. Perut burung bangau mulai lapar. Ia bingung harus bagaimana menangkap ikan-ikan yang ada di tengah sungai. Aku tak mungkin pergi ke tengah sungai. Itu terlalu dalam dan bisa membahayakanku, ucap burung bangau. Sungguh, aku belum beruntung hari ini, lanjutnya. Hari itu, burung bangau kembali ke sarangnya dengan perut lapar. Itu semua karena kesombongannya. Harusnya ia tak mengabaikan kesempatan yang datang di depan mata. Burung bangau pun menyadari kebodohannya. Esok aku akan kembali lagi ke sungai itu, gumam burung bangau. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di sini adalah burung bangau, maka dari itu janganlah angkuh. Tak ada lagi kesempatan yang bisa kita raih, apalagi dengan kita bersikap sombong. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.